itu di Indonesia, benar nggak sih? Oh iya, untuk yang R, tipe R ya. Kalau tipe ini sih memang ada beberapa customer udah pakai ya. Oh. Ya kan, cuma untuk tipe ini Oke, kita disamperin. Samperin lagi. Jadi ini pin gantungan juga ya. gampang kan jalannya. Satu kawan berjuta saudara. Lampu merah. Anak. Ya, ada hijau, ada Ya. kuning, ada merah. Yo. Ya. Hijau itu kita sebut adalah economical range. Ya, jadi kalau disarankan untuk bawa mobil itu dia adanya di hijau. Hijau. Ya, jadi apalagi kalau di tol pakai hijau aja cukup. Ya. Nah, terus kalau mau pengereman engine brake pas turunan, itu untuk efektif engine brake-nya biar bagus, itu di kuning range-nya. Nah, Iya. sekalian diperhatiin jangan sampai ke merah. Kalau sampai merah berarti dibantu sama rem kaki. Oh iya. Atau pindahin gigi ke lebih tinggi. Misalnya turunan. Kalau diaktifin tadi kan pakai rem itu kan berarti kan ada pengereman di situ ya. Itu kan bisa nggak perlu ada pengereman, bisa aja langsung pakai engine brake. Ya kan, 1 dan 2 nih, 1 ada 2 di sini, ada 1 ada 2. Oh ada 2 Ya, mic-nya. jadi ini buat konstan throttle, pembocor di kompresi engine. Yang keduanya ini konstan throttle per sama exhaust brake. Jadi ada 2 step. Ya, ini bisa dipakai 2. Untuk efektifnya itu adanya di kuning. Nah, kalau misalnya pas lagi turunan udah pakai engine brake adanya di hijau, berarti Bapak harus turunin gigi supaya mobilnya nggak terlalu melaju. Iya. Nah. Oh iya, sebentar, minta maaf nih. Hah? Ora sih. Kayak gini. Minta tolong, Mbak. Kalau kan kadang kita mau nyalip itu kan kadang tenaganya kurang. Nah, nguranginnya begini itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini kan modenya kan bisa matic dan bisa manual. Ya, bisa diinjak handbrake-nya udah ya. Injak remnya coba. Nah, ini kan kita bisa pada dasarnya ini kan D kan nih. Ini kan berarti otomatis ya posisinya ya. Nah, cuman kalau saya mau pindahin gigi ke atas, maksudnya dalam artian saya mau overtaking nih, kan berarti saya mesti turun gigi, ya kan? Nah, saya bisa langsung pindahin ke bawah. Iya, kemarin kayak gitu aku. Ya, apa? Atau Ibu bisa kick down. Kick down, kita matiin dulu mesinnya ya. Biar ngerasain sih apa yang dimaksud kick down. Oke. Coba injek gasnya full. Injek gas full. Tuh, terus injek lagi. Enggak, ya injek gasnya full, terus sekarang injek lagi. Sampai. Nah, itu kick down. Itu secara otomatis giginya akan turun sendiri. Oke. Kalau nggak mau pakai tangan. Iya, oke. Nah, kan ada 2 dia. Yap. Kick downnya di sini. Tapi posisinya di otomatis. Nah, on juga kemarin udah oke tuh di film sebelumnya kan. Jadi memang disarankan adalah ya kita on, kita tunggu semuanya sampai normal, mati lah, kan ada yang nyala ini itu dia sampai mati. Kenapa? Si kontrol unitnya ini kan saling berhubungan nih, biar dia berinteraksi dulu lah ya, baru di start. Tapi start itu harus pencet darah ya kan. Bukan rem ya, pedalnya yang diinjak ya. Karena kalau pincet rem di bawah, enggak juga. Ya. Nah, ini lampu nih.
Ya. Ya kan? Lampu ini adalah lampu kota. Ini lampu besar atau disebut low beam. Low beam. Ya, kalau bahasa Inggrisnya low beam lah. Low beam itu lampu besar tapi yang rendah. Karena apa? Karena ada yang tinggi. Ya, nama Ini high beam. Low beam. Jauh. Ya kan? Oh. Ini high beam. Nah, tadi pertanyaannya kan, ini kan mobil ini kan pakai xenon. Ya. Ya kan? Ada xenon. Nah, untuk lampu xenon itu dia kalau kotor cahayanya itu nggak fokus, dia akan nyebar. Makanya semua mobil yang ada xenonnya itu pasti dilengkapi sama cleaning lampunya. Cara ngaktifinnya apa? Gimana caranya? Yang pasti lampunya harus nyala. Karena kalau lampunya nggak nyala, ngapain di clean? Orang saya nggak butuh clean lampu kan. Betul. Ya, lampunya harus nyala. Ya, lampunya nyala. Terus kapan dia aktifnya? Di saat kita kasih air. Karena saya mau nerangin nih, untuk pertama kali dia akan, kalau diaktifin washernya dia akan aktif. Ya kan? Tapi untuk aktif berikutnya dia butuh 10 kali washer itu bekerja. Ada yang mau lihat? Kalau Mbak Devi mau lihat, kita coba. Coba. Mbak Devi mau aktifin atau Mbak Devi mau lihat? Aku mau lihat dulu. Oke, sekarang kita mau lihat cara cleaning lampunya ini seperti apa. Kita akan lihat. Oke. Jadi dia nyemprot di depan ini. Nyemprot. Gak bisa, 10 kali dulu. 10 kali baru dia bisa nyemprot lagi. Jadi ini tujuannya untuk membersihkan lampu depan ini, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, lampu xenon itu kalau kotor dia cahayanya nyebar. Canggih banget. Tapi sumpah, Devi ini belum pernah nyobain mobil secanggih ini, dan baru di sini Devi nyobain ini Mercy dengan trainernya langsung. Oke, kita lanjut lagi untuk penjelasan selanjutnya. Kita baru pertama kali kabin L rigid. Biasanya kabin L itu adanya di trailer ya. Trailer. Tapi ini untuk yang pertama kabin L ini ada di rigid. Ini kan ada box. Ya. Box ini bisa dipakai semacam. Contoh, karena ini ada tempat tidur, diharapkan kan driver itu bisa nyetir itu bisa lama lah ya, 2 hari, 3 hari, dia istirahat di mana, dan ini fungsinya bisa, udah tahu cara bukanya? Udah tahu, udah diajarin kemarin. Cara bukanya di sini. Ya, Nah, di sini jadi kan untuk tempat tools ya, tapi bisa dipakai selain tools pada dasarnya. Ya, kalau yang sebelah sana nggak ada tools, sebelah sana lebih gede dia. Misalnya bawa aqua, 1 dos. Kan kalau bawa lewat sini kan susah. Ya. Bisa masukin lewat sini, ngambilnya nanti tinggal buka. Oh, jadi dari dalam bisa dibuka. Iya, bagian di belakang. Baru tahu. Bisa ke sana. Oke. Oper kan? Ya kan? Yang ini lebih besar dari yang di sana. Bisa taruh oper, bisa taruh minuman yang berat-berat. Ya. Supaya tidak, kalau naik koper bawa ke sini kan susah nih. Ya. Ya kan? Ini bisa ditaruh. Jadi bisa dibuka dari dalam ya, aku baru tahu. Halo. Oh iya. Wih, mantap bener ini. Jadi bagasi di sini tuh bisa dibuka dari dalam ya. Mantap. Itu mau direview dalam? Review dalam udah sama. Bodinya lebih kepalanya lebih tinggi ya. Ya lebih tinggi Kalau dia. yang biasanya kan nggak tinggi. Ah. Terus dia pakai
deflector. Nah ini kepala udah langsung sama wind deflector, jadi lebih efisien. Dan ibu juga bisa dapat ruangan lebih banyak. Iya. Itu kan kalau bisa lihat itu kan saya udah bisa tuh, juga bisa nyimpen barang di atas. Iya. Sama mau nanya Pak, ini katanya hanya satu di Indonesia, benar nggak sih? Oh iya, untuk yang R, tipe R, ya. Kalau tipe ini sih memang ada beberapa customer udah pakai. Oh. Ya kan, cuma untuk tipe ini yang kabinnya L, kabinnya L, terus pakai Xenon, Ya. itu cuma satu, cuma punya tam kargo. Cuma punya tam kargo, aduh mantap sekali. Dan ini juga catnya spesial. Catnya spesial juga. Catnya spesial ini pesanan langsung dari Pak Taufik. Iya. Pemilik tam kargo, dia waktu itu discuss dan dia mau warnanya saffron gold namanya. Jadi ini dari Jerman udah langsung dicat seperti ini. Mantap. Ya, Ya, jadi ini kan tampilannya, ini untuk air radiator. Ya, bisa dicek, pada dasarnya nggak perlu dicek, karena kita punya sensor. Jadi kalau air radiatornya kurang ya dia akan kasih tahu air radiator kurang. Nah, begitu juga kalau dilihat di sini kan nggak ada dipstick oli ya untuk engine. Karena kalau olinya kurang, dia juga akan kasih tahu. Oh, jadi udah ada pemberitahuan ya. Kalau mau ngisi oli bisa di sini atau bisa langsung ke sini. Nah ini buat nambah air wiper tadi. Oh ya. Disarankan sih karena pakai di Xenon ya jangan pakai air biasa lah ya. Ah ya. Airnya pakai apa nih Pak? Airnya air biasa tapi campur sampo khusus untuk cleaning. Oh, campur sampo khusus yang untuk cleaning. Oke. Langsung bersih. Jadi langsung bersih ya? Iya tuh. Kan langsung bersih tuh. Wah, sangar. Bener-bener. Ini juga kabinnya untuk tilting itu nggak perlu capek manual karena ini elektrik. Iya. Tilting tadi. Ini nih remnya ya, ini kan rem ya. Oh iya. Ini pakai electronic brake. Kenapa pakai electronic brake? Jadi ini ada kalau bisa dilihat kan ada dua sisi. Satu sisi elektroniknya. Satu lagi sisi mekanisnya. Nah ini kalau ABS-nya berfungsi dengan baik, semuanya berfungsi, dia ngeremnya di atas. Makanya mungkin kalau Bu Devi pernah ngerasain sedikit aja udah ngerem. Iya betul. Ya kan? Itu karena sistem elektroniknya berjalan dengan baik. Tapi suatu saat yang namanya elektronik kan bisa fail ya. Yeah. Jadi kalau ABS-nya fault atau fail, bukan berarti nggak bisa ngerem, dia akan pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Berarti apa? Suatu saat Bu Devi nanti akan bilang, kok remnya dalam ya baru ngerem? Berarti mesti dilihat fungsi ABS-nya bermasalah. Gitu ya. Jadi redundannya baik lah ya. Jadi nggak cuma elektrikal tapi juga ada mekanik. Nah ini tapi itu jarang sekali kan? Jarang. Iya. Ya. Berarti kotor atau apa? Mobil Jermannya memang benar-benar memperhatikan untuk ini ya, safety banget gitu. Ya. Terus di sini juga ada filter AC ya, bisa diambil dari sini nanti tinggal di clean aja, tidak ada masalah. Ya, karena kan Jerman gini ya, kalau kita pakai AC itu kan biasanya kalau mobil biasa ada sirkulasi gitu. Iya. Ada sirkulasi gitu. Itu sebenarnya kalau untuk jarak jauh nggak bagus dipakai. Malah begitu. Kenapa? Karena udara dari luar nggak ada. Jadi kalau ibu pakai itu dari sini ke Jogja gitu kan, misalnya dari sini ke Surabaya atau dari sini ke Semarang, terus sirkulasi terus. Di tengah jalan tuh tiba-tiba kok ngantuk padahal udah tidur. Itu kita kurang oksigen. Iya. Pakai fresh air. Harus pakai fresh air. Kalau mobil ini otomatis. Ibu cuman bisa mengaktifkan sirkulasi. Tapi begitu berhenti mobilnya off,
start lagi, otomatis dia fresh airnya masuk. Jadi kalau pas ada di depan ada mobil yang debunya berasap banget terus bau, ya baunya suka masuk ke dalam. Iya, betul. Ya, nah itu, tapi pada dasarnya itu lebih aman dibandingin kalau terus-terusan pakai sirkulasi, karena udaranya nggak kemana-mana kan. Iya. Kadang ngantuk itu gara-gara itu. Iya, kadang itu nggak kita sadari itu. Nah ini drive posisi. Ini posisi drive, berarti saya kan ambil pencet ini kan, supaya memposisikan atas sama bawahnya udah leveling untuk drive position. Ya, ini ASR off. ASR off itu sebenarnya sih nggak perlu di off. Ya, kenapa nggak perlu di off? Karena ASR itu bila mana terjadi slip di salah satu roda, dia akan direm. Ya, akan direm. Tapi kalau bapak ke jalan gravel yang mungkin nggak pernah ada lah ya di mobil ini jalan gravel datang kan biasanya cuma di aspal. Iya. Ini saran saya selalu diaktifkan. Yang mana tuh Pak? ASR. Jadi ASR ini selalu aktif. Kalau saya mau off ya saya off. Tapi untuk save-nya Ya. Jadi ini kan cuma ada off aja. Oke. Kalau off kan dia kasih tahu off. On ya dia normal. Ya. Ini yang tadi saya bilang. Standarnya MB. Ya ini saya aktifin ya. Saya aktifin berarti kan sirkulasi nih udara di sini. Benar nggak? Ini kan yang buat bisa fatigue ya kita ya. Ya. Cuman kalau kenapa ini cuman keamanan dari mobil ini walaupun kita udah pilih terus kita matiin ya terus kita mau jalan lagi dia aktif berarti udara dari luar udah masuk. Jadi kita harus kita sendiri yang saya bertanggung jawab sama diri saya mau sirkulasi. Mobilnya nggak bertanggung jawab lagi karena bapak atau ibu udah override istilahnya lah ya, udah ngambil alih. Kalau ini sih ini buat setelan bapak. Kalau misalnya mau loading atau unloading bapak pakai ini. Tapi kalau bapak mau drive ya bapak cukup ini aja bapak. Itu aja. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngisi barang, mau kurang turun, kurang apa ya bapak atur pakai ini lah. Makanya ini dikasih kenapa? Supaya bapak turun lihat di belakang sambil ngeliatin. Berarti kan ya kan selama ini kan pakai ini. Iya. Ini kan logik kan? Iya. Kenapa sih dia pakai kabel? Iya. Saya kan jadi selanjutnya bisa pakai ini kan. Iya. Jadi kita bisa ini doang. Iya, ini untuk drive posisi lah istilahnya. Iya. Walaupun kita bisa turun naikin sama seperti itu di sini. Ya misalnya mau naik kapal. Iya. Ya kan? Saya butuh lebih tinggi ya, sudah saya tinggiin. Gitu kan? Cuma kalau drive posisi di sini. Terus tombol ini adalah tombol menonaktifkan bunyi mundur. Ya, contohnya kan ini ada mundur kan, berisik, diomelin. Saya nonaktifin aja. Oh, ini yang kemarin mau aku tanya ini kan katanya bisa di nonaktifin juga. Untung dikasih tahu nih kalau enggak sampai sana iya kan sekarang orang ada suka komplain kan berisik dong mundur gitu udah saya matiin. Nah ini juga yang kemarin mau saya Makanya tanya. saya bingung kan waktu di food udah tunjukin kan cara naikin kabin. Jadi yang dipencet tombol naikin kabin. Oke. Mobil ini kan tadi saya bilang kan kabinnya itu elektrik. Iya. Nah cuman kalau elektriknya itu kan pencetannya di luar, nggak mungkin dong kita lagi jalan atau ada orang iseng mencet terus kita jungkir kan. Nah, dia kasih safety. Kalau mobil ini mau ditunggingin atau mau tilting, ya, mobil ini mau tilting, di sana tidak akan aktif sebelum saya pencet ini. Iya, gitu. Jadi kalau ini nggak aktif ya dia nggak mau tilting. Ibu bisa pencet sampai rusak, dia nggak mau tilting. Ya ini harus dipencet. Ini buat pengaman. Nah ini kita lihat juga, jangan di lampu merah
ininya aktif terus ada orang iseng Iya. pencet, ya kita nungguin pasti. Iya, iya. Satu lagi itu kan harus dibalikin kan. Ya. Jadi, Tuh, ini sayangnya 24 volt. Ini kalau mau charging ya dari sini atau dari sini bisa lah. yang Tapi 12 ini ya. istimewa, ini banyak banget. Ini ada 12, ya, ini 24. 3, 4, Kenapa? banyak. Karena ada tempat tidur. Ah, Pasti lebih dari 2 orang yang drive. Ini handrem, keren. ya handrem. Aktifin, ya kalau mau non aktif itu dipencet, Pencet. ya. Tapi saya harus injak rem karena mobilnya nggak jalan. Iya. Kalau ini kan non aktif nih, dia kasih tahu doornya open. Iya. Kalau memang terbuka dia kasih tahu. Canggihnya itu dia. Ini juga bisa non aktif sendiri. Misalnya mau mundur, ya. Nah, ini kalau saya injek gasnya, kita lupa dia akan non aktif Iya. dengan sendirinya. Ya, ini temperaturnya, ibu bisa setel. Kalau senang dingin dia bisa maksimum sampai dari 15, 16, 17, 18. Kalau kayak saya nih udah lumayan tua, saya biasanya pakai AC itu di 23. Kalau pagi-pagi, ya kan, malam itu 23. Kalau siang aja saya 18. Kalau jok udah tahu caranya jok? Sudah. Maju Udah ya? mundurin, naik Ah, turun. kalau maju mundurin kan di sana. Yang pakai hidung. Ini adjustable, cuman yang sayangnya itunya enggak ya. Iya. Itu karena memang drive passenger kan nggak perlu nyaman lah, karena kan bisa sekalian ke belakang. Ini bisa diturunin sesuai dengan selera sih pada dasarnya. Berapa yang kita mau. Oke. Ini biasa persen ya. Dim. Ya. Nah, di sini ada tadi udah dijelasin ya, handbrake engine brake ya. Iya. Nah, cuman kehebatan mesin ini adalah gini. Mobil ini kan udah irit, tapi bisa lebih irit. Tergantung dari para driver yang mengemudikan ini. Semakin sering kita pakai engine brake, ya pertama yang bisa diirit adalah fuel, bahan bakarnya. Karena mobil ini setiap engine brake-nya kerja, bahan bakarnya nol yang ke mesin. Nah kalau mobil zaman dulu kan, kalau engine brake-nya kerja, bahan bakarnya ke idle. Ya kalau bapak lihat perhatiin di bawahnya itu dia lari ke idle. Kalau pakai engine si pump, mobil ini nol. Setiap bapak pakai engine brake nih, misalnya contoh gini, dia tuh nol, ya. Nah, itu dia langsung kasih nol. Kenapa nol? Tadi kan saya kasih tahu, ini kan ada 2 step. Iya. Step 1, step 2. Step 1 itu membocorkan ruang bahan bakar mobilnya, mesinnya. Jadi mesin itu dibocorin tuh, ruang bahan bakarnya. Diesel itu kan kerjanya kan cuma ada fuel, ada oksigen yang dimasuk lewat udara, ada kompresi. Ya kan? Kompresi tinggi, udara panas, dikasih fuel akhirnya dia meledak. Itu yang bikin si mesin bergerak. Kalau kita aktifin engine brake, itu sama aja kompresinya dibocorin. Berarti kalau fuelnya dikasih nggak meledak juga, ya kan? Akhirnya jadi banjir. Makanya dia harus bocorin. Yang kedua, step kedua itu pembocor kompresi tadi dengan ditambahin sama exhaust brake. Nah, untuk aktif pengereman engine yang paling aktif, yang paling bagus lah ya, efektif, bukan aktif ya, efektif, itu di kuning. Jadi kalau bapak pakai engine brake, RPM-nya masih di hijau, berarti mobilnya masih terlalu laju. Biasanya bapak akhirnya pakai rem kaki bantu. Padahal pakai engine brake itu supaya rem kaki itu jarang dipakai.
kan gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya turunin, ya mobilnya diturunin. Gimana nuruninnya? Bisa secara otomatis ya atau manual. Tadi Mbak Devi udah tahu untuk nurunin secara manual atau naikin secara manual. Iya. Nah, tetap untuk pertama tetap di D ya, kalau mau naikin ya tinggal naikin ini ya. Cuman kalau saya belum rubah tetap di sininya A dalam artian auto, pas ada turunan atau RPM-nya udah mulai enak dia akan pindah lagi sendirinya. Tapi kan kadang saya mau tahan nih tetap di 3, saya nggak mau ke 4 gitu kan. Ya udah saya pindahin manual. Jadi kan ini ada pilihan nih. Ya sampai ditahan ya. Nah, ini ya, jadi gini, kalau dari A saya mau ke manual nih. Ini tahan sebentar aja 1-2 detik. Dia pindah ke M. Nah, nanti Bapak yang nggak akan pindah sebelum Bapak pindahin. Dia nggak akan pindah sebelum Bapak pindah. Jadi itu fungsi manual. Kalau auto ya dia secara tadi ya. Terus di sini auto ada 3 mode. Ekonomi ya biasa, power sama ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu dia pindah giginya itu di 1000 biasanya. Makanya kalau selama ini pindah gigi berapa? Berasa pindah 1000, 1200 pindah, 1000, 1300 pindah kan. Nah cuman kalau ketemu tanjakan tinjau laut, masa saya pindahnya di 1000 atau 1200 masih kurang greget nih, ya kan, jadinya kurang tenaga, ya kan. Saya pindahin di sini, pakai ini lagi. Saya pilih power. Kalau saya pakai power, saya pindahnya di 1500, 1800. Nanti bisa cobain. Pas kesana, pakai power gimana? Pakai yang eco gimana, ya kan, ekonomi, pakai yang biasa gimana, pakai power gimana, bisa rasain di mode auto aja, jadi bisa rasain perbedaannya apa. Itu perbedaannya di tanjakan. Kalau namanya power kan dia butuh tenaga kan, tenaga itu ya dari engine, artinya apa, RPM lebih tinggi aja. Tadi juga udah diterangin, pindah gigi bisa pakai switchnya langsung override atau ada kickdown. Tadi udah dikasih tahu ada kickdown. Iya. Sepertinya sih itu aja yang perlu diketahui ya. Iya. Ini udah tahu tapi ya. Udah tahu. Ya, jadi kalau mau udara segar masuk dari atas, ya bisa dibuka. Udah ada saringannya juga ya, dia jadi enggak. Jadi nggak ada daun-daun masuk. Misalnya buat yang rokok, nggak tahu nih mobilnya bebas asap rokok atau enggak. Kalau waktu itu, Ya kan, kadang kan kalau rokok itu ini kan masuk lagi ke dalam kan, cuman asapnya itu ya bisa dibuka lewat sana. Elektrik. Kenapa elektrik? Karena kabinnya ini menuntut dia elektrik. Kalau kabin seperti ini standarnya elektrik. Repot kalau nggak elektrik, Bapak jauh naik ke atas. Ya ini ada lampu baca. Ya. Tuh, saya baru matiin. Ya, ini lampu utama. Saya sih belum lihat yang di belakang ada alarm nggak. Biasanya suka ada alarm, bisa di setel alarmnya. Saya kemungkinan mesti lihat option-optionnya ya. Iya. Ada yang dilengkapi alarm gitu. Jadi sebenarnya bisa di set di sini. Saya bisa set alarm nih, bisa. Cuman waktunya nggak cukup. Nanti nextnya nanti sama Pak Taufik ya, saya coba komunikasi. Kemungkinan setelah dipasang bak yang baru katanya ya, seminggu sebelum mau training itu tolong diinfo ke saya. Nanti bicara sama Pak Taufik aja. Nanti saya ber-email ke prinsipal, nanti trainer dari pusatnya yang ngasih training spesial buat Tam Cargo.
Lagi servis. Servis di Mercy. Ketemu. Salam dulu dong. Ini emang rumahnya dekat sini? Iya, Pak. Oh, gitu. Iya, kebetulan lagi servis ini.